kehamilan, usia kehamilan 35 minggu. Nah, pembukaan lengkap. Jelas kalau seperti itu kan berarti kita harus sudah bersiap bahwa bayi ini nanti akan mengalami asfiksi. Ketubannya sudah pecah bercampur dengan mekonium. Yes, toh. Wong ketuban yang bercampur mekonium ketika kehamilannya kurang bulan itu sudah sangat mungkin terjadi asfiksi dengan turun abdomen ditambah mekonium. Jadi kita perlu pertimbangkan apakah bayi cukup bulan atau kurang bulan. Tunggu bayi kronik 5-6 cm di diameter meter. Kemudian tangan kanan menahan bayi minum. Ini nanti tangan Kemudian bayi lahir hingga seluruh kepala keluar. Selanjutnya kita cek lilitan tali pusat pada kamu kok mekap-mekap. Kita lakukan penilaian sedas terlebih dahulu. Kemudian bayi dinilai dengan keadaan mekap-mekap, ketubannya bercampur dengan mekonium. Lalu bayi diarahkan kepalanya mendekat dengan penolong. Iya, diputer. Terus sedikit menghidu. Lakukan isap lendir. Ini dulu. Jadi pertama yang kali dilakukan tetap melakukan rangsang taktil. Dikeringkan dulu semuanya. Nah, terus diusap punggungnya. Salah satu cara untuk merangsang bayinya supaya nangis. Oke, terus enggak usah kesuwen. Saya baru kemarin ikut apa ini pelatihan itu enggak pakai disentil-sentil, cuman sudah ya digosok cukup. Yes, sudah. Selanjutnya kita lakukan isap lendir. Dari mana dulu? Hidung. Mulut. Lelek gak kamu gini kan apa ya itu buka. Terus nangis dia. Selanjutnya kita lakukan rangsangan pada bayi dengan mengosok-osok perut. Kita gak bisa. Ya wes cepet-cepet. Kosongkan. Kosong. Kemudian kita atur posisi bayi dengan cara menghidung dengan mengganjal pada bahu bayi, kepalanya sedikit mendongak. Kemudian kita isap lendir kembali pada mulut. Posisinya masih begitu. Kemudian kita lakukan keringan bayi dengan mengganti handuk bayi dengan tetap menjaga kehangatan bayi. Nah, sambil ini kan berarti ini mengerikan ya.
mengganti handuk bayi dengan gendong. Selanjutnya kita lakukan atur posisi bayi lagi dengan posisi setelah kita lakukan high cup, terakhir langkahnya yaitu melakukan penilaian sesaat, di mana bayi tetap tidak bernafas, nafasnya membengkak, jadi kita pastikan dada bayi terbuka. Selanjutnya kita lakukan ventilasi pada bayi dengan memastikan sungkup tidak bocor. Lalu kita pegang mulut bayi sedikit, kita lakukan coba 2 kali. Ibu aja sih kalau bayi itu biasanya ya. Ya kamu bisa bilang gitu. Lalu kita remas balon sungkup 2 kali untuk memastikan tidak ada kebocoran dan dada bayi mengembang. Selanjutnya kita lakukan ventilasi sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Tekan lepas 1, tekan lepas 2, tekan lepas 3, tekan lepas 4, tekan lepas 5, tekan lepas 6, tekan lepas 7, tekan lepas 8, tekan lepas 9, tekan lepas 10, tekan lepas 1, tekan lepas 2, tekan lepas 3, tekan lepas 4, tekan lepas 5, tekan lepas 6, tekan lepas 7, tekan lepas 8, tekan lepas 9, tekan lepas 10. Selanjutnya kita lakukan penilaian 20. Lepas 1, tekan lepas 2. lepas 1, tekan lepas 2, tekan lepas 3, tekan lepas 4, tekan lepas 5, tekan lepas 6, tekan lepas 7, tekan lepas 9. Ini satu siklus berapa lama? 30 detik. 30 detik. Ventilasi siklus pertama, kita lakukan penilaian. Bayi bernafas normal 30-60 kali per menit, tidak ada retraksi dada, tidak merintih. Lalu kita lakukan pasca resusitasi. Kemudian jika bayi megap, tidak bernafas, kita lanjut lakukan ventilasi. Kemudian jika bayi megap dan tetap tidak bernafas, lakukan ventilasi kembali sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Tekan lepas 1, tekan lepas 2, tekan lepas 3, tekan lepas 4, tekan lepas 5, tekan lepas 6, tekan lepas 7, tekan lepas 8, tekan lepas 9, tekan lepas 10 sebanyak 20 kali. Lalu kita lakukan penilaian jika bayi tetap tidak ada nafas atau megap-megap, lanjutkan selama 2 menit dan kita siapkan rujukan. Juga kita memberikan concern kepada keluarga jika bayi ada permasalahan dengan pernafasannya. Lalu kita cek juga denyut jantung anak, apakah dadanya mengembang. Lalu jika tidak, maka kita lakukan RCT. DCA-nya berapa? Lalu kita cek ketika kita cek detak jantung anak tidak kurang dari 60. kurang dari 60 kali per menit. Selanjutnya kita lakukan RCT. Ini yang pertama, kita letakkan posisi dalam posisi terlentang, sehingga kita mengambil kepala betul.
Kemudian kita lakukan kompresi dengan menggunakan teknik 2 jari di garis imajiner antara papila mamae. Cari apa? Telunjuk, jempol. Lalu kita lakukan kompresi dengan kedalaman sepertiga diameter. Lalu lama penekanan lebih pendek. Tidak mengangkat ibu jari dan jari-jari tangan berada di dada di antara penekanan. Lalu kita lakukan RJP dengan waktu 30 detik sebanyak 15 siklus. Dalam satu siklus terdiri dari 3 kali kompresi dan 1 kali ventilasi. Sehingga kita butuh bantuan untuk pompa. Kok bingung ya? Akhirnya kita lakukan RJP. Itu asistennya ya. Oke, ini Mbak. Baik, kita lakukan RJP. Nanti bantu ini ya Mbak, ditekan ya Mbak. Ada instruksi saya. Oke. 1 kali. Tekan. Enggak gitu deh. Nafas 1, tekan, nafas 2, tekan, nafas tekan. Baik, selanjutnya kita lakukan penilaian. Bayi bernafas normal, kemudian terdapat kemerahan, tidak ada retraksi dada, tidak merintih, maka kita hentikan RJP dan lakukan perawatan dan lakukan observasi. Kemudian, jika bayi tidak bernafas dengan denyut jantung anak kurang dari 100 kali per menit, kita lanjutkan FTP. Jika denyut jantung anak kurang dari 60 kali per menit, kita lakukan RJP ulang. Namun ketika RJP ulang dilakukan dan denyut jantung anak tetap di bawah 60 kali per menit, kita lakukan suntik epinefrin. Apa itu? Kayak Ini nggak sih mancing ini nggak sih? Ibu, untuk suntik epinefrin